tiga kaum terbesar, Melayu, Cina dan India. Jadi dengan adanya subjek sejarah, kita dapat melahirkan rasa cinta di antara pelbagai kaum. Pendidikan karakter di Malaysia, khususnya di sekolah ini, itu modelnya seperti apa? Oke, selamat pagi Sobat Millennial Citizenship. Hari ini kita sedang berada di Malaysia, ya, tepatnya di Sekolah SMK Tinggi Terbang Melaka. Agendanya Millennial Citizenship Channel ini kita akan membandingkan, ya, bagaimana sekolah di Indonesia sekaligus sekolah di Malaysia. Oleh karena itu, mari kita ikuti saja. Oke, Sobat Milenial, kita sekarang sudah berada di lingkungan sekolahnya. Kita lihat bangunan sekolahnya hampir mirip seperti di Indonesia. Cuman bedanya kalau di sini karena asrama, jadi bisa kita lihat sedikit agak luas, ya. Coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Millennial Citizenship di Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik pagi hari ini saya sedang berada di Malaysia. Dan ini ada Pak Jawawi, Pak, perkenalan dulu Pak. Yeah. Nama saya Regan, ini Pak Jawawi. Kebetulan beliau merupakan guru sejarah di SMK apa Pak? SMK Tinggi Melaka. Oke, Melaka. Nah, hari ini kita akan berbincang sedikit berkaitan dengan bagaimana sih pelajaran sejarah di ini, ya, di Malaysia. Kalau di Indonesia misalkan kita tahu, ya, ada mata pelajaran sejarah, ada pelajaran PKN. Tapi kalau di Malaysia ternyata PKN-nya itu disatukan dengan pelajaran sejarah. Oke Pak. Yang pertama yang ingin ditanyakan mungkin oleh saya, pertama itu kira-kira mata pelajaran sejarah di Malaysia materinya tentang apa aja Pak? Oke, apa untuk subjek sejarah SPM? Ya. Oke, kita menekankan soal perpaduan antara kaum. Oke, sebab kalau ikut sejarah kita daripada merdeka kita dibentuk oleh pelbagai kaum. Tiga kaum terbesar, Melayu, Cina dan India. Jadi dengan adanya subjek sejarah, kita dapat melahirkan rasa cinta di antara pelbagai kaum. Jadi semua pelajar SPM, Cina, Melayu, India ataupun kaum-kaum lain wajib lulus dalam peperiksaan SPM
dengan secara tidak langsungnya akan melahirkan rasa sayang, cinta kepada sesama rakyat di Malaysia. Okay, itu salah satulah, banyak lagi lah objektif. Banyak lagi. Jadi teman-teman, mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Wakli bahwa salah satu ya mata pelajaran sejarah itu memuat materi tentang menyatukan berbagai kaum ya, di Malaysia itu sendiri. Oke. Yang kedua Pak, kami ingin tahu kalau di sini, walaupun tadi sudah disinggung ya Pak untuk menyatukan kaum, tujuan belajar sejarah bagi siswa itu buat apa? Okay, tujuan belajar sejarah selain daripada penyatuan kaum adalah untuk salah satu syarat wajib untuk dapatkan sijil SPM. Siapa yang tak lulus sejarah, dia tidak dapat sambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Harus lulus itu Pak ya? Harus wajib. Tapi ada gak sejauh ini yang gak lulus Pak? Setakat ni tak ada. Semuanya lulus. Oke, alhamdulillah. Baik. Jadi teman-teman, ini menarik ya, karena ternyata di Malaysia mata pelajaran sejarah itu harus wajib lulus ya, untuk melanjutkan ke next level yang selanjutnya. Itu salah satunya Pak. Ada lagi mungkin yang lain Pak? Dari segi apa? Dari segi isi kandungan dia. Isi kandungan dalam sejarah SPM, kita ada dua level, menengah rendah dengan menengah atas. Yang saya sentuh ni SPM, menengah atas. Okey, dalam menengah atas kita menyentuh soal kemerdekaan, sejarah kemerdekaan. Lepas tu perkara yang kedua, kita menyentuh tentang masa depan Malaysia dengan negara-negara luar. Dua perkara yang penting lah supaya pelajar tahu. Satu, macam mana kita mencapai kemerdekaan, dan yang kedua, apabila terbentuknya negara Malaysia, apa yang kita pacu ke masa hadapan. Itu yang harus pelajar tahu. Ya. Jadi sama mungkin seperti yang di Indonesia, bahwa sejarah itu buat merefleksikan bagaimana perjuangan bangsa kita di masa lalu, terus penerapan di masa kini, dan bagaimana cara kita memandang masa depan. Itu kurang lebih seperti itu. Baik Pak, ini ada satu pertanyaan bagi Bapak warga Malaysia, tanggapan tentang orang Indonesia Pak, kira-kira seperti apa? Kalau saya menanggap zaman sejarah, zaman Indonesia merdeka, saya rasa cukup hormat, kerana mereka dapat menghalang Belanda daripada masuk selepas Jepun. Selepas Jepun, Indonesia terus merdeka. Berbanding dengan kami terpaksa lagi melayang penjajah selama lebih 10 tahun barulah kami merdeka selepas itu. So di situ saya rasa respect dengan rakyat Indonesia. Oke, ini menarik ya. Pak Jawawi ternyata respect dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan, karena bisa melewati berbagai rintangan di masa lalu. Ya. Kalau di Indonesia, kebanyakan mungkin kita output atau tujuan dari pendidikan nasional itu salah satunya ya, untuk pembinaan karakter dari siswa-siswi atau murid-murid. Nah, berbicara di Malaysia, pasti ada yang namanya pendidikan karakter, Pak. Nah, kira-kira pendidikan karakter di Malaysia, khususnya di sekolah ini, itu modelnya seperti apa? Oke, pendidikan karakter kalau boleh saya terjemahkan di sini adalah kita membentuk kepimpinan pelajar, betul? Betul. So dalam soal kepimpinan pelajar, kita di sini tak ada satu silibus ataupun subjek yang rasmi macam mana mendidik disiplin. Betul. Tetapi kita menerapkan nilai-nilai kepimpinan adalah melalui pelbagai aktiviti, sama ada program ataupun aktiviti co-curriculum. Okay, so antaranya yang kita buat di kalangan pengawas, kita akan melantik kepala-kepala dari kalangan pelajar untuk menguruskan setiap program. Macam lawatan pada pagi ini, kita letakkan pengawas untuk menjadi usher ataupun apa, urus setia.
Jadi daripada situ mereka akan lahirlah kepimpinan. Okey, itu satu. Lepas tu kita adakan program-program lain seperti kursus-kursus kepimpinan yang 100% diuruskan oleh pelajar. So alhamdulillah dengan kaedah tu kita dapat melahirkan kepimpinan di kalangan pelajar. Yes. Luar biasa sekali ya. Baik teman-teman, millennial citizenship luar biasa sekali ya. Ternyata di Malaysia pun salah satu pembinaan karakternya itu melalui berbagai program pembinaan di sekolah. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang mungkin kita akan ingin tahu berbicara tentang kurikulum nasional ya Pak. Nah, kalau di kami mungkin berbagai perombakan kurikulum dari waktu ke waktu ya, tergantung situasi dari kebutuhan murid di setiap zaman. Betul. Sekarang kurikulum di Indonesia misalkan kita menerapkan kurikulum Merdeka namanya Pak. Kurikulum Merdeka itu jadi salah satu kurikulum yang baru diterapkan ketika Menteri Pak Nadiem sekarang. Nah, kalau di Malaysia Pak, nama kurikulum nasionalnya kira-kira apa Pak? Okey, sama macam Indonesia, kami di sini pun mengalami perubahan. Betul. Tapi benda tu tidak berlaku dalam tempoh 1-2 tahun. Dia mengambil masa yang lama untuk diubah. Okey. Dia tidaklah begitu terpengaruh dengan penukaran parti politik. Tidak begitu. Tidak berbeda. Ada, tapi jaraknya cukup jauh. Okey. So dulu kita ada KBSR. Kurikulum bersepadu sekolah menengah. Tapi telah ditukar kepada KSSM. Dulu namanya KBSM. KBSM sekarang telah diubah kepada KSSM. Kurikulum Standard Sekolah Menengah. Ternyata hampir mirip juga di Indonesia ya. Adanya misalkan pergantian pemerintahan atau pergantian kepemimpinan, bisa jadi pergantian juga menteri mungkin ya, pemimpin dari tingkat pendidikan. Terkadang di Indonesia juga seperti itu Pak, jadi ganti pemerintahan, kemudian menterinya ganti dan kurikulumnya pun ganti gitu Pak. Di Malaysia pun ternyata seperti itu. Tapi kira-kira jaraknya itu berapa tahun Pak kalau pergantian kurikulum? Yang terbaru ni kita laksanakan pada 2018. So sebelum itu 40 tahun. Saya terangkan balik, KBSM kita telah laksana lebih kurang 40 tahun dan pada 2018 barulah ditukar kepada KSSM. So agak tak sama lah dengan Indonesia. Siap. Oke Pak, menarik teman-teman. Ternyata ada durasi waktu pergantian kurikulum itu yang panjang, tapi ada juga ternyata sekarang baru 2018 ya Pak ya dilaksanakan. Oke, dan itu pun pasti tergantung dari keperluan atau tantangan di zamannya itu sendiri. Oke, teman-teman. Pertanyaan selanjutnya mungkin Pak, ini jadi salah satu pertanyaan terakhir dari kami. Apa sih kesan-kesan Bapak ketika bertemu dengan kami, first impression gitu Pak, ketika bertemu dengan kami dari Indonesia? Apakah merepotkan enggak atau apa? Pertama kali saya rasa seronok. Seronok itu apa Pak? Gembira, happy. Yeah. Sangat happy. Sangat happy. Sebab akhir-akhir ni saya tengok YouTube daripada YouTuber Indonesia. Kan banyak bercakap positif Malaysia. Gitu. Saya pun berpandangan positif kepada Indonesia. So kita adalah saudara ya. Kita adalah saudara. Betul. Mantap. Berbicara YouTuber Pak, kira-kira YouTuber favorit Bapak yang di Indonesia atau salah satu yang pernah dengar itu siapa? Alamak, nama saya tak ingat, tapi dia selalu buat konten tentang kemerdekaan di Malaysia. Gitu. Ada, saya lupa nama dia. Tahu tak? Lupa.
Tapi intinya mah gimana Pak? Intinya very good. Saya suka. Saya juga. Oke, teman-teman. Ternyata kita tahu ya bahwa di Indonesia ada salah satu YouTuber ya, channelnya itu mengangkat tentang Malaysia. Jadi jadi aspek tersendiri bagi Bapak sebagai guru sejarah. Bagus tuh. Nanti kita cari ya siapa. Oke, Pak Wawi, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya, kami merepotkan nih datang dari Indonesia jadi dadakan podcast, podcast dadakan. Mudah-mudahan Indonesia dan Malaysia karena kita itu saudara tetap bersatu padu. Walaupun terkadang suka ini apa kalau lagi bola atau apa? Bola sekejap di 30 minit je kita bergaduh. Lepas tu kita kawan. Oke, teman-teman, Millennial Citizenship, kurang lebih seperti itu kita berbincang dengan Pak Zalwawi dari Malaysia. Mudah-mudahan podcast ini dapat memberikan pembelajaran ya untuk teman-teman di Indonesia, tepatnya peserta didik. Terima kasih sekali lagi Pak Zalwawi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu, lain kesempatan ya. Dan seperti itu. Baik, kita kira.